Selamat datang di podcast Kementerian Agama Kota Pasuruan, inovatif, solutif. Agar pertemuan kali ini lebih semarak, izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakepnya ya sobat. Jalan-jalan ke kota Madinah, jangan lupa memberi kurma. Mari kita bangun keluarga sakinah dengan bimbingan agama yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kementerian Agama Kota Pasuruan bersama saya Zoratul Laili Rahmawati, penyuluh agama Kota Pasuruan. Sahabat podcast Kemenak Kota Pasuruan, di tengah perubahan zaman yang cepat, menjaga keluarga sakinah agar tetap harmonis menjadi tantangan tersendiri agar tetap harmonis dan sakinah. Nah, disinilah peran penyuluh agama menjadi sangat penting sebagai pembimbing spiritual, penguat nilai, dan sahabat penting dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Di episode kali ini kita akan bahas bersama peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan tentu saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kami narasumber kita, yakni Bapak Ahmad Rifai SPDI, penyuluh agama Islam Kota Pasuruan. Baiklah, kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Suatu kehormatan bagi podcast Kemenak karena hari ini kita bisa kedatangan narasumber yang sangat istimewa, sekaligus adalah penggiat edukasi keluarga sakinah dalam masyarakat. Begini Ustadz, sering kita dengar istilah keluarga sakinah, dan di luar sana, apalagi di bulan-bulan ini, biasanya para pengantin mendapat ucapan selamat ya, semoga sakinah atau samara, sakinah mawaddah rahmah. Dan kata-kata sakinah itu selalu diulang dan tidak asing di telinga kita. Langsung saja Ustadz, mungkin bisa dijelaskan apakah keluarga sakinah itu dan sekaligus maknanya. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih. Kami sampaikan, sahabat podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat tepat sekali memang tema kita pada podcast kali ini terkait dengan keluarga sakinah. Apalagi di bulan-bulan seperti ini, banyak kita lihat, kita saksikan pernikahan di masyarakat, bahkan termasuk besok hari Jumat Pon itu sudah puluhan insya Allah dari masyarakat kita yang akan melaksanakan akad nikah. Tentu mereka semua berharap agar nantinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada kesempatan ini kami akan memberikan paparan terkait dengan definisi dari keluarga sakinah. Nah, kalau kita lihat dari etimologi atau segi bahasa, itu berasal dari kata-kata sakana yaskunu. Kalau sakinah itu ketenangan. Oleh karena itu keluarga sakinah itu keluarga yang tenang, keluarga yang harmonis. Jadi dalam konsep agama Islam, keluarga sakinah itu yaitu konsep dasar dalam syariat Islam untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, yang damai dan bahagia. Harmonis itu kalau dalam bahasa Jawa kita, keluarga yang adem ayem, yang tidak ada konflik, tidak ada perselisihan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, terwujud kedamaian. Artinya apa? Dalam rumah tangga itu terasa damai, sejuk dan tentram. Sehingga ketika antara suami istri untuk mencurahkan perhatiannya,
untuk mencurahkan apa yang dia lakukan, itu mereka bisa menerima dengan lapang dada. Dan yang ketiga yaitu mereka akan berbahagia karena keluarganya saling mengerti, saling menerima. Dalam keadaan apapun mereka akan menjadi bahagia. Itu yang dimaksud dari definisi keluarga sakinah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi adanya ketentraman antara kedua belah pasangan. Betul sekali. Kemudian apa sih makna dari keluarga sakinah itu sendiri? Mungkin ada konsep dasar dari keluarga sakinah, apa memang ada patukan khusus di dalam Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang itu, Ustadz? Ya, betul. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang konsep dasar keluarga sakinah, yaitu sabda Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang memperlakukan keluarganya dengan sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga, terhadap istri dan anak-anak. Oleh karena itu, konsep dasar keluarga sakinah itu bagaimana seorang suami bisa memperlakukan istrinya sebaik-baiknya tanpa ada hal-hal yang menyakitkan atau memojokkan seorang istri. Itu adalah konsep dasar yang harus kita ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk konsep dasar ini tentunya seorang suami harus bisa melindungi istrinya ataupun keluarganya. Artinya apa? Dalam bahtera rumah tangga tentunya kita tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, dalam hal ini seorang suami itu harus hadir, bisa memberikan pelindungan kepada keluarganya, baik itu dari godaan luar maupun godaan yang lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi peran suami sangat besar karena sangat penting sekali. Sangat penting. Suami adalah pelindung bagi keluarganya. Gitu ya, Ustaz. Oke, betul. Mungkin sekarang kaitannya dengan peran penyuluh, apalagi jenengan atau termasuk penyuluh agama yang gigih dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana keluarga sakinah itu. Di sini bagaimana peran penyuluh dalam mewujudkan keluarga sakinah kepada masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz? Oke, terima kasih. Banyak sekali peran penyuluh di masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah ini. Memang penyuluh agama ini hadir sebagai garda terdepan atau istilahnya corong Kementerian Agama untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bahasa agama. Salah satunya yaitu ikut dalam mensukseskan keluarga sakinah di masyarakat. Yang pertama, penyuluh ini hadir sebagai informatif, yaitu penyuluh siap memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, khususnya kepada mempelai ataupun masyarakat luas tentang hal-hal yang terkait dengan kekeluargaan, seperti hak dan kewajiban seorang suami istri, seperti bagaimana mewujudkan keluarga yang damai, yang sejahtera, baik itu melalui tatap muka maupun offline dan online. Karena media yang sudah ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menebarkan informasi-informasi terkait keluarga sakinah, seperti ada di Instagram Kemenak, di TikTok maupun di YouTube. Nah, itu penyuluh hadir memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah, kebijakan Kemenak dalam hal ini untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyuluh agama ini hadir di masyarakat sebagai konsultatif. Teman-teman penyuluh siap memberikan arahan-arahan, memberikan seputar solusi kepada masyarakat terhadap pembinaan keluarga sakinah. Bahkan penyuluh ini siap 24 jam, Bu. 24 jam, betul. Betul. Mereka
memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi pengaduan atau permasalahan, mereka hadir untuk memberikan solusi di masyarakat, termasuk juga di calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan seperti ini. Dan yang ketiga, penyuluh agama ini juga berperan penting dalam mensukseskan keluarga sakinah, yaitu peran edukatif. Peran edukatif ini penyuluh agama sebagai guru yang memberikan pendidikan dasar terhadap calon kemanten. Alhamdulillah di KUA maupun ada di Kemenak ini, sebelum dilaksanakan akad nikah itu penyuluh hadir memberikan bimbingan, bimbing istilahnya, kepada calon kemanten terkait beberapa hal, seperti memberikan arahan tentang hak dan kewajiban seorang suami, kemudian juga memberikan arahan tentang kewarganegaraan, cinta tanah air, juga terkait dengan ubudiyah. Bagaimana cara sesuci yang benar, baik dari hadas kecil, hadas besar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana itu rukun Islam, rukun iman. Mereka calon kemanten ini kita bekali dengan pemahaman-pemahaman keagamaan dan juga tentang pemahaman cinta tanah air. Seperti itu. Termasuk juga mungkin dengan ekonomi, termasuk kaitannya dengan membekali pembagian ekonomi ketika sudah menikah. Oh iya, betul. Jadi itu kembali lagi kepada hak dan kewajiban seorang suami untuk, maksud kami, kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, terhadap istrinya, untuk memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin kepada pasangannya. Tentu ini tidak luput dari hal-hal perekonomian yang harus ditata sedemikian rupa yang nantinya akan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Dan yang terakhir, peran penyuluh agama ini untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu teman-teman penyuluh agama siap sebagai advokatif, yang insya Allah yaitu akan memberikan bantuan perlindungan hukum terhadap masalah-masalah kekeluargaan. Ya, memang dalam rumah tangga tentu tidak pernah luput dari yang namanya permasalahan, Bu. Terutama di zaman-zaman akhir seperti ini, itu kadang mohon maaf ya, ada pihak ketiga yang mau mengganggu rumah tangga atau pihak tertentu lah ya. Nah, ketika masyarakat memberikan pengaduan seperti ini penyuluh harus siap memberikan dukungan moral, memberikan juga bantuan hukum ketika ada masyarakat yang perlu bantuan hukum seperti ini. Itu fungsi advokatif dari penyuluh agama. Jadi lengkap sekali, termasuk peran ya, penyuluh betul. ini sangat Ada besar. empat. Ya, ada empat tadi. Kalau bisa saya tangkap, ada tentang informatif, penyuluh sebagai memberikan informasi, kemudian konsultatif, kemudian edukatif dengan guru kepada masyarakat, kemudian advokatif memberikan perlindungan. Dari pengalaman selama ini, apakah pernah dijumpai ada hambatan ketika ada kaitannya dengan keluarga sakinah? Apakah pernah menjumpai masalah yang sangat besar atau bagaimana, Ustadz? Mungkin bisa di-sharing kepada pemirsa. Iya, betul. Gini, kami sebagai penyuluh agama itu juga pernah, bahkan sering mendapati di masyarakat beberapa hal yang memicu hambatan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Itu biasanya dipicu dari pihak ketiga. Itu yang pertama. Pihak ketiga yang berusaha merusak tatanan kehormatan keluarga. Mungkin bisa contoh, apalagi sekarang ini, Ustadz, pengaruh HP, media sosial yang mungkin tidak terkendali ini, maksud saya itu salah satunya pihak ketiga ini ya. Termasuk pihak ketiga. Mereka mungkin menghubungi lewat WA atau lewat telepon dan menjanjikan sesuatu yang lebih bahagia terhadap mantannya mungkin yang saat itu tidak kesampaian, kemudian nikah dengan orang lain. Nah, ketika sudah berumah tangga, mereka masih tetap menghubungi, dan ini juga berpengaruh
terhadap keberlangsungan keluarga sakinah apabila kita tidak memiliki iman yang kuat. Jadi kita tanamkan keimanan yang kuat terhadap pasangan, terhadap calon yang akan melaksanakan akad nikah maupun kepada kemanten yang lawas, kemanten yang lama ini seperti kita ini untuk selalu meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk berarti ada juga ya tantangan dalam masyarakat. Pasti itu ada ya. Pasti ada ya dalam setiap permasalahan pada ada tantangannya. Kemudian dari upaya yang dilakukan oleh penyuluh itu kira-kira ada banyakkan berhasilnya atau pernah juga gagal mungkin? Ya, namanya kita ini ibarat orang berdakwah itu ada keberhasilannya juga, karena kami tetap berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan yang terbaik kepada umat, dan juga memang ada beberapa yang pada akhirnya ketika kami memberikan arahan-arahan sampai suaminya kita panggil, istrinya juga kita panggil, kita minta keterangan yang tapi pada akhirnya mereka kandas, Bu. Karena ya kita kembali kepada takdir ya yang sudah diputuskan seperti ini. Yang penting kita sudah berusaha maksimal mungkin berikhtiar bagaimana supaya rumah tangganya ini tetap bertahan. Seperti itu. Kemudian Ustadz mungkin tadi sudah ada solusi, kemudian ada masalah, ada tantangan juga, mungkin ada tipsnya bagaimana supaya pasangan itu tetap sakinah mawaddah selamanya. Mungkin ada tips yang bisa dibagikan kepada pemirsa podcast. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, terutama para calon kemanten yang akan melaksanakan akad nikah dan menghadapi hidup baru ya, istilahnya seperti itu. Kata kunci yang penting dalam mewujudkan keluarga sakinah itu harus bersyukur. Jadi satu kata kuncinya itu harus bersyukur. Ketika panjenengan sudah ditakdirkan dengan pasangan, dengan jodoh, ini adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa yang harus kita terima, kita syukuri dengan lapang dada. Apapun keadaannya, apapun latar belakang sosial ekonominya, ini adalah istimewa bagi panjenengan. Sudah tidak tolak-tolak lagi. Ini kita syukuri dan kita nikmati. Kalau kita masih melihat kanan kiri, istilah masih tolak-tolak dengan tetangga sebelah, dengan teman sebelah, ini alamat sudah keretakan akan terjadi. Oleh karena itu bersyukur ini sangat penting dalam melanggengkan rumah tangga. Tapi tentu kita tetap ikhtiar, bukan berarti bersyukur dengan ekonomi yang ada ini terus kita diem, tidak. Kita bersyukur dan tetap ikhtiar untuk lebih baik, lebih sejahtera dan lebih harmonis. Itu kata kuncinya, Ibu. Kata kuncinya. Nggih. Jadi dari obrolan kita tadi sebetulnya banyak yang dilakukan oleh para penyuluh kita, terutama Ustadz sebagai yang selama ini sudah terjun di masyarakat, bahwa penyuluh agama sangat gigih memperjuangkan memberi pemahaman. Iya, betul. Tidak hanya kepada catin, tetapi juga kepada masyarakat luas. Ya, betul. Karena sakinah ini penting, ya, apalagi sekarang ini godaannya banyak sekali ya. Di era digital ini semuanya setan itu ada di mana-mana. Iya. Istilahnya banyak setannya itu, ya. memang, Bu. Istilahnya seperti itu ya. Jadi kunci untuk keharmonisan rumah tangga tadi di samping iman, kemudian bersyukur, dan di samping itu ikhtiar. Iya, betul. Itu adalah termasuk kunci dalam mewujudkan keluarga sakinah. Termasuk di sini tadi peran penyuluh agama disebutkan adalah mempunyai 4 garda terdepan bagi Kementerian Agama, yaitu informatif, konsultatif, edukatif, dan advokatif. Mungkin itu. Sebelum ini Ustadz, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Oh ya, betul. Sedikit kami tambahkan ya. Pemirsa semuanya. Ya, sedikit kami tambahkan terkait beberapa hal tadi. Itu yang paling penting di samping kita ikhtiar dohir untuk mewujudkan keluarga sakinah, kita harus bisa berikhtiar batin. Ada salah satu amalan atau bacaan yang
insya Allah akan menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, yaitu dengan bacaan Rabbana atau doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Setiap habis sholat kita doa dengan ditambahi doa ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini bisa di istilahnya ijazah untuk pemirsa gitu kah, Ustadz? Oh ya, bisa baik untuk manten baru maupun manten yang lawas. Silakan doa seperti ini. Doanya iya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih banyak Ustadz telah memberi kita banyak ilmu, termasuk memberi ijazah doa, mengingatkan kepada kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang selalu sakinah. Amin, amin, amin. Gini Ustadz, sebelum ditutup mungkin saya atas nama host mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, sama-sama. dan juga atas ilmunya yang diberikan kepada pemirsa setiap podcast Kemenak. Terima kasih banyak dan moga-moga tidak kapok, dan nanti kita undang kembali mungkin dalam episode selanjutnya. Siap, insya Allah. Sebelum ditutup mungkin ada pantun Ustadz. Oh ya. Ya. Ini saya ada sedikit pantun untuk menggugah kita membina keluarga sakinah. Ke pasar baru beli semangka. Cakep. Semangka segar enak rasanya. Cakep, panas-panas cocok tadi. Ya, mari kita bina keluarga sakinah agar selalu tentram dan bahagia. Amin. Amin, ya, amin. ya. Saya tambahkan Ustadz, burung merpati terbang berdua. Cakep. Hinggap di ranting dengan mesra. Mari bersama jaga keluarga dengan cinta dan iman di dada. Masya Allah, luar biasa. Itu saja Ustadz. Sahabat podcast, terima kasih kepada pemirsa semuanya. Semoga obrolan kita bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan lupa follow podcast Kemenak agar tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Dari kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sama-sama.